Pernahkah Anda merasakan sesuatu yang aneh berdetak di dada, terutama saat Anda sedang sendirian? Seolah-olah ada sesuatu yang sangat dalam dan tua sedang mencoba berbicara dengan Anda dalam diam. Dunia di sekitar Anda kadang terasa tidak sepenuhnya cocok, seakan-akan jalan hidup Anda ditulis dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Saat orang lain sibuk mengejar metode dan teknik, Anda selalu merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih tersembunyi, sesuatu yang tidak diajarkan, tetapi diingat. Jika Anda mendengarkan ini sekarang, pahamilah, ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan dari frekuensi yang tak terlihat. Anda tidak datang ke sini karena tidak sengaja. Anda ditarik oleh sesuatu yang lebih dalam. Pesan ini tidak dibuat untuk semua orang, hanya untuk mereka yang sudah lama dipanggil oleh cahaya dari dalam. Dan kebijaksanaan ini bukan sekadar tentang bagaimana mewujudkan keinginan. Ini tentang mengingat siapa Anda sebenarnya, apa yang Anda bawa di dalam diri, dan bagaimana kenyataan mulai berubah ketika getaran Anda kembali selaras dengan esensi sejati Anda. Jika kata-kata ini terasa akrab di hati Anda, meski Anda tidak sepenuhnya memahaminya, tulislah di kolom komentar, "Saya terpilih." Dan jika Anda ingin terus menerima pesan-pesan berharga seperti ini, tekan tombol subscribe di bawah ini sekarang juga. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini kepada orang yang Anda sayangi. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena ada pesan sangat penting yang hanya akan diungkapkan di bagian terakhir video ini. Jangan lewatkan. Setelah panggilan itu terdengar dalam hati, sesuatu mulai berubah perlahan di dunia sekitar Anda. Tempat-tempat yang dulu terasa akrab mendadak menjadi asing. Percakapan yang dulu menyenangkan kini terdengar hampa. Waktu seolah berjalan tidak teratur. Mimpi-mimpi datang dengan pesan aneh. Penundaan, kejadian-kejadian tak terduga, semuanya mulai terasa seperti sedang diatur ulang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa realitas Anda mulai retak, bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk memperlihatkan siapa Anda sebenarnya. Ketika kebijaksanaan yang sangat tua mulai mendekati medan energi Anda, tanda pertama yang muncul adalah ketidaksesuaian. Anda mulai melihat pola, simbol, angka, atau pesan dalam mimpi yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Dan meskipun orang lain menganggap semua itu sebagai kebetulan, Anda merasakannya sebagai sesuatu yang lebih. Seolah-olah ada sesuatu dari masa lalu yang sangat lama sedang menyentuh frekuensi Anda. Yang Anda rasakan ini bukan hasil dari pembelajaran. Ini adalah ingatan yang bangkit. Dan ingatan seperti ini tidak muncul lewat pikiran tetapi melalui getaran, melalui rasa, melalui guncangan lembut yang menggoyahkan semua rasa aman lama Anda. Anda tidak sedang dihukum, Anda sedang diaktifkan. Apa yang ditinggalkan oleh thought bukanlah ajaran yang harus dihafal. Itu adalah kode getaran, frekuensi suci yang tidak masuk melalui logika, tetapi langsung menyentuh jiwa. Anda tidak memahami ini dengan otak. Anda merasakannya dalam diam, dalam napas, dalam keheningan. Dan ketika keheningan itu mulai berbicara, segalanya pun berubah. Tetaplah dekat, karena ketidakharmonisan yang Anda rasakan sekarang hanyalah awal dari irama baru yang akan segera muncul. Sebuah irama yang tidak mengikuti waktu tetapi mengikuti ingatan jiwa Anda. Banyak orang berpikir bahwa untuk menciptakan kenyataan yang diinginkan, mereka harus meminta dengan kata-kata yang tepat, dengan niat yang kuat, atau dengan doa yang diulang terus-menerus. Tapi kebenarannya jauh lebih halus dan lebih kuat. Semesta tidak merespons kata-kata. Ia merespons frekuensi, dan frekuensi tidak bisa dipalsukan. Anda tidak menciptakan sesuatu dengan memaksakan kehendak. Anda menciptakannya dengan menjadi selaras secara penuh dengan getaran aslinya. Bukan dengan mengejarnya, tapi dengan menyatu dengannya. Ini bukan proses pikiran. Ini adalah getaran dalam energi Anda, dalam cara Anda bernapas saat tak ada yang melihat, dalam emosi yang tersembunyi di balik niat Anda. Sejak lahir Anda telah menerima banyak pengaruh, suara, pola, emosi, kepercayaan, dan energi yang perlahan membentuk medan Anda. Tanpa sadar semuanya membentuk kode pribadi Anda, dan segala sesuatu yang Anda alami di luar diri hanyalah cerminan dari kode itu, dipantulkan kembali kepada Anda dengan presisi yang luar biasa. Bukan sebagai hukuman, dan bukan pula sebagai hadiah, tetapi sebagai cermin.
Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda adalah. Disinilah letak kebangkitan sejati. Selama ini Anda tidak terhalang oleh kehidupan, tapi oleh ketidaksesuaian frekuensi, oleh sisa-sisa cerita lama, ketakutan yang diwariskan, dan kenangan tak sadar yang masih bergetar di dalam diri Anda. Namun ketika Anda mulai bergetar dari tempat kejernihan, bukan dari keinginan, tapi dari keberadaan, maka segala sesuatu mulai berubah. Pola-pola lama memudar, siklus-siklus berat berhenti, dan kehidupan mulai mendengarkan Anda. Jika Anda cukup hening, Anda akan menyadari bahwa semesta telah memantulkan getaran Anda selama ini. Anda hanya belum menyadarinya. Ada satu momen yang sakral, begitu lembut hingga sering tak disadari, saat seorang yang terpilih mulai membalik arah aliran hidupnya. Selama ini, Anda menerima segalanya, pengalaman, emosi, kenangan. Bahkan saat Anda merasa sedang memberi, sebenarnya Anda masih menerima. Penerimaan akan pengakuan, akan penerimaan, akan pantulan dari dunia luar. Namun sesuatu yang sangat kuno mulai bergerak ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak berada di sini untuk terus menyerap kenyataan, tetapi untuk memancarkannya kembali, bukan dengan usaha keras, melainkan dengan kehadiran. Inilah pembalikan suci. Saat ini terjadi, Anda tidak lagi menyerap energi dari luar. Anda menjadi sumbernya. Energi yang datang kepada Anda tidak berhenti di dalam Anda, tetapi berkembang melalui Anda. Anda menerima berkah dan membiarkannya tumbuh. Anda menerima napas dan mengubahnya menjadi keheningan yang dalam. Semesta memperhatikan saat ini dengan sangat saksama, karena ini bukanlah simbolis, ini bersifat murni energi. Saat Anda berhenti mencoba menggunakan hidup dan mulai melayani sebagai salurannya, maka struktur realitas perlahan membungkuk ke arah Anda. Bukan untuk memberi hadiah, tetapi untuk menyesuaikan diri dengan siapa Anda telah menjadi. Inilah saatnya pintu-pintu terbuka tanpa dipaksa. Orang-orang hadir tanpa dicari. Waktu terasa seperti tahu kapan harus bergerak. Anda tak lagi menavigasi dari luar ke dalam. Anda mulai memancar dari dalam keluar. Dengan tenang, dengan stabil, dengan keteguhan yang tidak bisa digoyahkan. Anda tak lagi mencoba menarik apapun. Anda mulai menciptakan. Dan dalam keheningan yang sangat halus inilah, semesta mulai mengenali Anda. Bukan sebagai seseorang yang meminta kehidupan baru, tetapi sebagai seseorang yang telah menjadi frekuensi baru. Ketika Anda berhenti mencari keluar dan mulai bergetar dari dalam dengan keselarasan penuh, segalanya pun berubah. Kebangkitan sejati bukan hanya tentang memancarkan cahaya, ia juga tentang keberanian untuk melihat dan memeluk bayangan. Disinilah banyak pencari tersendat. Mudah untuk mencintai bagian dari diri kita yang bersinar. Tapi bagaimana dengan bagian yang menyakitkan, yang membuat kita malu, yang selama ini kita sembunyikan bahkan dari diri sendiri? Semesta yang bijaksana tidak hanya menghadirkan orang-orang yang menyenangkan ke dalam hidup Anda. Ia juga menghadirkan mereka yang mengguncang kedamaian Anda, yang memunculkan luka lama, yang memantulkan kembali bagian-bagian yang belum Anda terima. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengundang, karena cermin terakhir bukanlah dunia luar, melainkan bagaimana Anda merespons dunia itu. Setiap wajah yang Anda temui, setiap ketegangan yang Anda rasakan, setiap penilaian yang muncul dalam hati, menunjukkan di mana perasaan terpisah itu masih hidup dalam frekuensi Anda. Mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri bukan sekadar perintah, melainkan instruksi getaran. Saat Anda melihat yang lain sebagai bagian dari diri Anda, bukan sebagai puisi tapi sebagai kenyataan energetik, maka ada sesuatu yang tua dan keras perlahan mencair. Ego mulai melepas cengkeramannya. Penilaian menguap. Bahkan dalam konflik, Anda mulai merasakan kedamaian aneh. Bukan karena Anda menang, tapi karena Anda sadar, pertempuran itu selalu ada di dalam. Di titik ini, Anda tidak lagi membela kebenaran, Anda membela identitas. Dan identitas tidak bisa berjalan bersama tubuh cahaya. Maka jalan pun menjadi sempit, bukan karena jalannya tertutup, tapi karena ia hanya bisa dilewati oleh kehadiran murni.
bukan oleh diri palsu. Kehadiran tidak membagi, ia merangkul segalanya. Ia melihat keilahian bahkan dalam kekacauan dan mengenali dirinya sendiri bahkan dalam penolakan. Ketika Anda sampai di sini, Anda tidak lagi berjalan melalui kenyataan, Anda menyatu dengannya. Dan jika luka muncul, biarkan muncul. Jika ingatan kembali, biarkan bicara. Karena setiap bayangan yang muncul kini bukan ancaman. Ia adalah undangan untuk mengintegrasikan, memaafkan, dan memulihkan apa yang dulu ditinggalkan. Ada satu saat yang hening, tidak diumumkan, di mana sesuatu dalam diri Anda berubah dan tidak pernah kembali seperti semula. Ini bukan pikiran, bukan juga emosi. Ini adalah kehadiran, sebuah frekuensi, ketenangan yang padat, yang tidak datang dan pergi seperti suasana hati, tetapi tetap diam, mengakar dalam-dalam, dan di saat itulah Anda mulai menyadari bahwa tubuh ini bukan hanya daging. Ia adalah pemancar, sebuah wadah bagi getaran ilahi, saluran di mana frekuensi sumber mulai mengalir tanpa hambatan. Inilah awal dari tubuh cahaya, bukan khayalan, bukan metafora, tetapi struktur nyata dalam getaran yang terbangun saat keadaan batin Anda cukup selaras untuk menampungnya. Persepsi Anda menjadi lebih tajam, reaksi melambat, waktu mulai terasa lentur, keheningan tidak lagi terasa seperti kekosongan, melainkan sebagai kebenaran. Anda tidak lagi membutuhkan tanda-tanda luar untuk tahu bahwa Anda selaras. Anda merasakannya dalam napas, di kulit Anda, di ruang antara pikiran. Anda tidak lagi mencoba menjadi sesuatu. Anda mulai bergetar sebagai apa yang memang sudah ada. Dan keberadaan Anda mulai berbicara lebih keras dari semua kata-kata yang bisa Anda ucapkan. Cahaya ini tidak bersinar untuk mengesankan. Ia bersinar karena tak bisa lagi ditahan. Dan semakin Anda bertahan dalam getaran itu, bukan dengan memaksa, tetapi dengan mengizinkan, semakin realitas bergerak di sekitar Anda, seolah Anda adalah pusatnya. Anda tidak memanipulasi energi. Anda menjadi koherensi. Anda tidak mengejar penyembuhan. Anda menjadi keutuhan. Anda tidak meminta cinta. Anda menjadi frekuensi yang dikenali oleh cinta. Inilah sebabnya aktivasi tubuh cahaya tak bisa dibalik. Karena saat sistem Anda mulai bergetar pada irama sumber, ilusi keterpisahan kehilangan cengkeramannya. Kebutuhan untuk mengendalikan lenyap. Ketakutan terhadap waktu memudar. Dan kehadiran Anda mulai memancarkan sesuatu yang orang lain tak bisa jelaskan, tapi juga tak bisa abaikan. Bukan kata-kata Anda yang mereka rasakan, tapi keberadaan Anda. Dan inilah yang selama ini dunia tunggu. Bukan lebih banyak informasi, tapi lebih banyak kehadiran yang aktif. Lebih banyak yang menjadi bukan yang mencari. Anda tidak lagi berjalan menuju cahaya. Anda adalah cahaya. Berbentuk, bernapas, penuh kekuatan. Dan saat dunia hening sejenak, mereka akan tahu Anda telah tiba.